Pemirsa, kita masih Anda masih kembali bersama kami dalam Breaking News TV One mengenai pemakaman dari mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang saat ini juga akan iring-iringan juga masih terus berjalan. Kita akan coba mengupdate informasi dari lokasi bersama rekan kami Samsul Ma'arif yang berada di Abepura. Ini merupakan titik yang nantinya akan dilewati iring-iringan ya kalau tidak salah. Seperti itu. Samsul, kondisi terbaru di sana. Baik, Alfa dan pemirsa, memang benar sekali daerah Abepura ini adalah lokasi yang akan menjadi perlintasan rombongan pengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB, yang informasi yang kami peroleh saat ini sudah mulai bergerak dari lapangan Sakin menuju ke kediaman di Koya Tengah, distrik Mortami, karena di sana nantinya akan digelar pemakaman di kediamannya. Dan terkait dengan kondisi keamanan Abepura dan sekitarnya saat ini sudah bersama dengan kami di sini Kapolres Jayapura Kota dengan Bapak Kombes Pol Victor Makbon. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kondisi keamanan terkait dengan pengantaran jenazah almarhum mantan Gubernur Papua ini, Pak? Ya, jadi setibanya jenazah almarhum Bapak Lukas NMB itu diantarkan ke Stakin. Jadi prosesi itu ada iring-iringan pengusungan jenazah dengan berjalan kaki. Pada saat menjelang masuk ke daerah Stakin memang ada sedikit insiden ya, pengerusakan dan juga ada pembakaran, dan juga ada beberapa anggota kita baik dari TNI dan Polri yang terluka, dan juga ada Bapak PJ Gubernur itu sudah dievakuasi, tapi alhamdulillah puji Tuhan kondisinya stabil, baik ya. Kemudian sekarang ini proses ibadah diserah terimakan dari pihak pemerintah kepada pihak keluarga, dan berita yang kami terima terakhir ini untuk iring-iringan sudah mulai bergerak dari Stakin menuju Koya Tengah, itu masuk wilayah Polresta Jayapura. Kita telah mengantisipasi itu dari titik batas kota kami sampai nanti di Koya Tengah itu kurang lebih 20 km. Tentunya kami dari pihak kepolisian memberikan pengawalan. Tetapi hasil komunikasi yang dibangun nanti yang dikedepankan adalah rombongan dari pihak keluarga yang nanti yang sendiri akan mengawal. Petugas pengamanan dari Polri dan juga TNI Kodam 17 Cendrawasih, kita sudah siap mengamankan jalur ya, di mana lokasi-lokasi yang rawan ini kita amankan. Kan kita berharap seluruh warga ya ini bisa menghentikan dulu kegiatan sebagai nanti bentuk penghormatan kepada almarhum Bapak Lukas NMB. Pak, jadi sekarang ini jenazah almarhum mantan Gubernur Papua ini sudah bergerak dari Stakin ke Koya Tengah, berapa tadi, Pak? Ya, jarak kalau dari Stakin sampai ke Koya Tengah itu kurang lebih 45 km ya, sampai dengan 50 km. Berarti kalau estimasi waktu mungkin sampai 2 jam mungkin dengan kondisi sekarang, Pak? Ya, kita berharap tadi komunikasi yang kita bangun juga tidak ada rombongan-rombongan yang menghambat nanti pengawalan. Ya, estimasi itu 1,5 jam udah tiba di Koya Tengah. Terkait dengan kondisi keamanan, Pak, tadi Bapak menyebutkan bahwa ada pengamanan-pengamanan yang sudah bahkan ribuan nih, Pak. Tapi ternyata pas di belakang itu masih ada kelompok-kelompok yang melakukan pelemparan. Bagaimana nanti, Pak, untuk mengantisipasi tindakan tersebut tidak terulang, Pak? Ya, tentunya nanti pada saat masuk ke wilayah kota, kita sistemnya kami sampaikan kepada anggota untuk tidak berhadapan langsung dengan iring-iringan. Jadi kita sedikit masuk ya, dan juga memberikan rasa aman tersebut ya, supaya ada memang oknum-oknum masyarakat yang memang ingin menciptakan sedikit gangguan. Tapi kita sudah sampaikan kepada tokohnya, tokoh adat, tokoh agama untuk bisa meredam ya, karena ini proses penghormatan tidak boleh lagi dibuat dengan aksi-aksi anarkis yang tentunya akan mengganggu Kamtibmas, dan kami petugas ya pihak keamanan TNI Polri akan bertindak tegas dan terukur. Pak, lokasi-lokasi mana saja menjadi prioritas pengamanan yang menjadi daerah perlintasan rombongan ini, Pak?
Ya, jadi untuk lokasi itu dari batas kota, kemudian Heram, Waena, Kota Raja, kemudian Otonom sampai nanti daerah Ring Road, Jembatan Merah, nanti mereka sampai di Koya Tengah, itu kurang lebih 30 km. Kami sudah siapkan personil-personil kami untuk mengamankan jalur. Jadi jalur yang dipakai ini semua baik yang berlawanan kita pakai satu arah. Dan sudah kita siapkan jalur alternatif kepada masyarakat, sudah kami berikan himbauan agar pada saat rombongan lewat, agar melewati jalur alternatif tersebut. Kita berharap himbauan ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Titik-titik mana saja, mungkin bisa diperinci Pak, titik-titik mana saja yang menjadi fokus pengamanan, dan kemudian berapa personil sih Pak yang diturunkan di sekitar lokasi untuk menjamin keamanan proses pengantaran? Ya, itu ada kurang lebih ada 20 titik yang kita siapkan ya. Itu berdasarkan juga tentunya kerawanan. Ya, personil yang kita libatkan itu ada 1.500 personil. Baik dari TNI, Polri, kemudian kita libatkan juga dari instansi pemerintah kota dan provinsi seperti Damkar, kemudian PLN, Telkom, dan kita berharap ya apabila ada situasi yang sedikit meningkat, tentunya kami dari pihak TNI Polri ya bisa mengantisipasi dengan cepat. Pak, ini dari pantauan kami di daerah di sini daerah Abepura ini, toko-toko sudah mulai tutup, bahkan kantor-kantor pemerintahan sudah mulai tutup lebih awal dari sebelumnya. Pak, apakah itu sudah ada himbauan sebelumnya kah? Atau ini ternyata hanya berdasarkan kekhawatiran warga terhadap kondisi keamanan, Pak? Jadi tidak ya, kami sudah berikan himbauan, pemerintah juga berikan himbauan, ya kepolisian bersama TNI juga berikan himbauan, ya bahwa di dalam rangka menghormati, ya jadi ini bentuk penghormatan, berhentikan aktivitas, dan luar biasa juga ya masyarakat juga ikut ya larut ya, nanti dari TV One bisa lihat bagaimana ya suasana haru sepanjang jalur gitu ya, nanti bisa dilihat. Nanti sejauh ini untuk lokasi yang lain yang belum dilintasi masih aman-aman saja Pak ya, terkecuali wilayah Sentani tadi Pak ya? Iya, ya kita lihat aman, dan kita sudah sampaikan kepada tokoh-tokoh ya jangan menodai prosesi pemakaman almarhum. Ya kita jaga ya, karena kita sedang berduka, dan terlebih lagi sekarang suasana sukacita Natal itu masih ada. Nah ini tolong benar-benar tumbuh ya dengan adanya berita duka cita ini, semua harus bukan melakukan amarah tetapi menunjukkan rasa duka cita, itu yang terpenting. Pak, mungkin ada himbauan Pak untuk warga yang menjadi daerah perlintasan Pak terkait dengan kondisi saat ini Pak? Tentunya kepada warga masyarakat yang akan melintas sesuai dengan himbauan, kita gunakan jalur alternatif. Ya kalaupun ada sedikit terganggu ya, itu sudah kami sampaikan juga, yang mau ke bandara sudah pagi hari, dan luar biasa mereka juga dengar ya apa yang menjadi himbauan kami. Jadi pagi yang mereka akan terbang sore, mereka pagi itu sudah ada di bandara Sentani atau di seputaran Sentani. Tentunya kami himbau juga tidak usah khawatir. Jadi suasana ini adalah suasana duka cita kita semua ya, untuk seluruh warga masyarakat yang ada di Papua. Ya jangan dinodai dengan kejadian sikap tingkah laku yang mengganggu Kamtipmas ya. Kami dari pihak TNI, Polri, dan pemerintah provinsi dan juga kota ya akan terus memberikan rasa aman dan nyaman ya kepada warga masyarakat yang ada di Jayapura. Baik Pak, berarti kalau boleh tahu Pak, bagaimana sistem pengamanan yang akan diterapkan Pak? Jadi untuk sistem pengamanan ya nanti kita lihat eskalasi. Kita tentunya kita lebih mengutamakan pam jalur. Pengamanan jalur ternyata tadi kita juga lakukan perubahan agar tidak ada sentuhan dengan masyarakat, dengan aparat. Kita masukkan sedikit ke dalam di titik-titik perlintasan ya. Tentunya ini salah satu bentuk kita mengurangi ya sedikit mungkin kalau ada permasalahan kita bisa mengurangi. Kemudian nanti kita lihat yang kita antisipasi juga adalah nanti jalur kembali. Ya, kita sudah menyiapkan kantong-kantong kendaraan. Ya, kita sudah komunikasi dengan pemerintah provinsi. Ya, kita sudah siapkan truk. Jadi yang nanti mau kembali akan kita urai sesuai dengan tempat tinggal. Jadi nanti akan kita atur.
ya, siapa yang ke Sentani, ke Kampung Harapan, siapa yang akan ke Angkasa, itu kita akan atur, tidak bersamaan. Ini yang juga tentunya antisipasi. Kami juga sampaikan kepada seluruh jajaran, kita juga sabar, ya, lalu bersikap humanis. Ya, ini adalah acara kegiatan yang harus kita amankan ya bersama-sama. Pak, kalau kondisi PJ Gubernur saat ini bagaimana, Pak? Kondisi Bapak PJ Gubernur yang sempat terkena lemparan, kondisi ya, tadi kami diperintahkan oleh Bapak Kapolda, ya, kami menengok langsung ke Rumah Sakit Dian Harapan. Kondisi puji Tuhan, alhamdulillah stabil ya. Beliau sedang istirahat, ya. Ini juga kami minta juga tidak ada nanti yang terlalu banyak berkunjung karena mungkin situasi dan kondisi, ya. Kita doakan Bapak PJ segera bisa pulih, ya, untuk kembali melayani masyarakat. Baik Pak Kapolres, terima kasih banyak atas informasinya. Dan Alfat, tadi seperti apa kondisi keamanan di Papua menjelang kedatangan rombongan pengantar jenazah mantan Gubernur Papua melintasi tempat ini, karena memang jalan AB Pura Raya ini termasuk salah satu jalan yang akan menjadi daerah perlintasan dari rombongan pengantar jenazah. Dan informasi yang kami peroleh bahwa saat ini rombongan pengantar jenazah sudah mulai bergerak meninggalkan lapangan Sakin menuju ke kediaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB di Koya Tengah, distrik Muara Tami. Ada sekitar 45 km jarak antara lapangan Sakin dengan Koya Tengah. Tadi juga bisa disebutkan bahwa ada 20 titik yang dianggap rawan yang menjadi lokasi pengamanan dari personil pengamanan gabungan yang ditempatkan untuk menjamin kondisi keamanan. Selain dari personil kepolisian daerah Papua, Brimopolda Papua, dan juga ada dari Kodam 17 Cendrawasih, Kodim 751 yang ikut melakukan perbantuan pengamanan di tempat ini. Baik, Alfat, mungkin itu dulu laporan kami dari AB Pura Papua. Saya akan berikan dulu ke Anda di studio. Baik, Samsul Ma'arif menggambarkan langsung dari AB Pura. Salah satu titik nanti akan dilalui oleh iring-iringan dari rombongan pengantar jenazah dari mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Diperkirakan masih ada sekitar 1,5 jam lagi, di mana iring-iringan itu akan tiba di distrik Koya Tengah, maksud kami di Koya Tengah, distrik Muara Tami. Kami akan terus memantau jalannya proses pengantaran dan juga pemakaman dari Gubernur Papua ini. Usai jeda kami kembali sesaat lagi.